Minggu lalu saya baru pulang dari Bandar Lampung. Saya pulang naik mobil travel. Di dalam mobil ada sekitar 9 orang, 7 laki-laki dan 2 orang wanita. 4 orang di dalam mobil yang saya ketahui mereka semua perokok. Saya bukan perokok BTW. Yang saya risihkan ialah orang-orang ini nekat merokok dalam mobil. Mereka tidak memperhatikan yang namanya kondisi dan situasi. Contohnya ialah yang saya alami kemarin. 4 orang perokok ini nekat merokok dalam mobil. Mereka para perokok duduknya paling belakang. 3 di belakang, 1 di tengah, di samping saya. Jendela mobil belakang itu tidak bisa dibuka. Yang bisa dibuka itu jendela tengah dan jendela dekat supir. Otomatis jika mereka merokok, maka asap rokoknya itu akan berterbangan dulu di dalam mobil, lalu baru keluar melewati jendela tengah. Nah, masalahnya ialah saya ini memiliki penyakit asma. Paru-paru saya sangat akan sulit bekerja jika terhirup asap rokok. Lalu di kursi tengah juga ada 2 orang wanita, ibu dan anaknya, masih kecil. Dan perlu diingat bahwa faktor risiko utama kanker paru-paru itu ialah rokok. Dan perokok pasif memiliki risiko lebih besar 4 kali lipat dibandingkan orang-orang yang tidak terpapar dengan asap rokok. Karena perokok aktif itu menghisap asap rokok yang di dalam rokoknya itu ada filternya. Sedangkan perokok pasif mereka menghisap asap rokok itu keluar langsung dari perokok tersebut dan tidak ada filternya. Makanya dia dapat 4 kali lebih besar terkena risiko kanker paru-paru. Kembali ke cerita perokok dalam mobil tadi, saya tidak habis pikir kenapa orang-orang ini nekat merokok dalam mobil. Yang di dalamnya ada 2 orang wanita dan pengidap asma. Oke deh, jika memang mereka ingin merokok, silakan pindah duduk di tengah atau dekat jendela yang terbuka. Tapi yakinlah masih ada asap rokok yang akan terhirup oleh orang lain. Lalu jika memang ingin merokok dalam mobil, masalah yang kedua yang timbul ialah di luar hujan. Otomatis jendela mobil harus ditutup. Kalau nggak ditutup, otomatis air hujan akan masuk dan membasahi penumpang. Nah, kalau jendelanya ditutup, berarti asap rokok tidak bisa keluar. Otomatis juga kami, 2 orang wanita dan saya akan menghirup asap rokok yang diberi oleh perokok aktif tersebut. Serba salah. Saya juga sebenarnya pengen banget negur mereka ini, namun saya tidak cukup berani. Oleh sebab itu saya bikin video ini sekaligus menasihati para perokok di luar sana yang merokok tidak melihat situasi dan kondisi, dan menasihati bahayanya asap rokok untuk Anda dan orang di sekitar Anda. Saya tidak mempermasalahkan perokok ya. Memang rokok itu menyumbang pajak terbesar dan juga menyumbang batu nisan terbanyak. Silakan kalau kalian mau merokok, tapi setidaknya pahami situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisi yang saya alami saat itu ialah ada wanita dalam mobil dan di luar hujan. Ini tidak memungkinkan untuk merokok dalam mobil. Dan terlebih lagi menurut saya merokok itu tidak baik. Kenapa disebut tidak baik? Rokok itu sendiri sudah menjawabnya. Kalian bisa cek di bungkusan rokok itu, ada peringatan rokok membunuhmu. Mari kita lihat ya apa saja zat yang terkandung dalam sebatang rokok. Di sini sudah saya tulis. Ada sekitar 10 senyawa berbahaya yang ada dalam rokok. Sebelum masuk ke 10 senyawa berbahaya dalam rokok, jangan lupa like dan subscribe channel ini, share pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk mereka. Oke, langsung aja kita masuk ke 10 senyawa berbahaya dalam sebatang rokok. Yang pertama di sini ada nikotin. Nikotin merupakan bahan yang membuat rokok menjadi adiktif. Nikotin biasanya digunakan untuk pembuatan racun serangga. Senyawa ini bisa meracuni pembuluh darah, jantung, dan merusak hormon tubuh. Lalu yang kedua ada aseton. Aseton adalah zat kimia yang terkandung dalam cairan pembersih kuteks. Aseton sebenarnya bisa dihasilkan oleh tubuh saat memecah lemak dan dapat dikeluarkan melalui urin ataupun napas. Gejala awal jika tubuh terpapar dengan aseton adalah sakit kepala, badan lemas, pusing, mual, muntah, serta iritasi hidung, mata, tenggorokan, dan kulit. Lalu senyawa berbahaya berikutnya yakni amonia. Amonia merupakan zat beracun yang menjadi komponen bahan pembersih, pemutih, dan deodoran. Dalam rokok, fungsi amonia ialah meningkatkan kerja nikotin sehingga memiliki efek kecanduan lebih besar. Lalu ada arsenik. Arsenik ialah bahan kimia beracun yang terdapat di logam, tanah, dan biasa dimanfaatkan sebagai racun tikus. Bahayanya arsenik ialah dia diketahui berkontribusi terhadap kanker paru, kulit, kandung kemih, hati, dan ginjal.
Lalu ada kadmium. Kadmium adalah bahan yang terkandung dalam batu baterai. Senyawa ini juga digunakan dalam pembuatan plastik, kain, dan logam. Jika terlalu sering terpapar kadmium, maka dapat merusak jaringan paru-paru, merusak ginjal, hati, tulang, dan darah. Lalu ada formaldehida. Formaldehida adalah zat yang umumnya digunakan untuk mencegah pembusukan jenazah. Bahaya dari menghirup senyawa ini ialah dapat menyebabkan iritasi pada sel dan saluran pernapasan. Selain itu, formaldehida juga berisiko menyebabkan kanker pada hidung, trakea, hingga darah. Berikutnya adalah tar. Tar merupakan senyawa berbahaya yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar aspal jalanan. Tar bisa menyebabkan gigi perokok berwarna coklat. Senyawa ini juga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis dan kanker paru. Berikutnya adalah karbon monoksida. Ketika karbon monoksida masuk ke saluran pernapasan, senyawa beracun ini akan mengikat hemoglobin dan menghasilkan karbosihemoglobin. Jika karbon monoksida dalam darah mencapai lebih dari 1%, maka akan menimbulkan gejala berupa sakit kepala, cepat lelah, gangguan penglihatan, dan denyut jantung meningkat. Lalu ada benzena. Paparan benzena dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak sumsum tulang dan menyebabkan gangguan pada darah. Saat ini, benzena pun dikaitkan dengan peningkatan resiko leukemia alias kanker darah. Lalu berikutnya adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida adalah gas beracun yang biasa digunakan untuk menghukum mati narapidana. Senyawa ini mempengaruhi sistem pernapasan dengan cara melekat pada silia. Silia yaitu sel kecil berbentuk seperti rambut. Fungsi silia ini untuk menjaga saluran udara agar tetap bersih. Senyawa ini juga dapat menyebabkan kerusakan saraf dan gangguan pertumbuhan janin pada ibu hamil. Itulah sebagian kecil zat berbahaya dalam rokok yang dapat merusak tubuh. Bukan merusak tubuh Anda saja, orang-orang di sekitar Anda juga bisa terkena dampaknya, dari anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Oleh sebab itu, jika memang ingin merokok, silakan cari tempat yang mendukung. Lihat kondisi di sekitar. Kalau ingin merusak tubuh Anda, jangan mengajak orang lain. Jika setelah makan biasanya merokok, usahakan merokok di luar ruangan. Cari udara terbuka sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang makan. Sayangi tubuh Anda, sayangi keluarga Anda, dan sayangi orang sekitar Anda. Saya Jadi Aransa, salam hidup sehat.